briefing kita hari ini uh, mencoba melihat kondisi cuaca ke depan ini. Kita tahu untuk wilayah Jakarta, saya mengatakan paling tidak ada 6 faktor yang dapat menyebabkan banjir. Yang pertama, kita tahu skalanya lebih panjang, yang disebut interannual, 2-6 tahun. Itu di Samudra Pasifik, apa yang disebut dengan ENSO, El Nino Southern Oscillation, dan di Samudra Hindia disebut Indian Ocean Dipole. Bagaimana kondisinya? Saat ini dua-duanya cenderung netral. Jadi yang di ENSO ini netral, sedikit ke La Nina, artinya cukup basah. Yang IOD juga demikian, netral cenderung ke negatif, artinya juga cukup kondusif di Samudra Hindia. Tapi secara umum tidak berimplikasi pada hujan yang untuk interannual ini sangat potensial. Kemudian skala yang lebih pendek, apa yang disebut pengaruh musim, monsun. Itu kita tahu Februari ini adalah puncak musim hujan. Februari ke Maret, jadi dari puncak ke peralihan kurang lebih. Jadi situasi sangat kondusif untuk curah hujan meningkat. Kemudian dari monsun ini 6 bulan lebih kecil lagi, apa yang disebut intraseasonal. Intraseasonal itu antar musiman. Jadi gangguan atmosfer dengan periode kurang lebih 1-3 bulan. Biasanya kita sebut MJO, singkatan dari Madden-Julian Oscillation. Nah, ini posisi MJO saat ini, minggu ini, itu ada masih di perairan barat, bagian barat Samudra Hindia. Artinya dia belum mencapai wilayah Indonesia. MJO kita waspadai karena dia membawa awan konveksi yang sangat berpotensi untuk hujan. Jadi biasanya MJO masuk ke wilayah Indonesia, intensitas hujan juga di wilayah benua maritim Indonesia ini akan meningkat. Ini posisinya juga bukan merupakan satu ancaman langsung karena masih di barat Samudra Hindia. Nah, periode yang lebih pendek, lebih kecil dari 1 bulan, kurang lebih 5-14 hari, ini gangguan gelombang juga yang disebut Mist-Rossby gravity wave. Nah, gangguan ini itu biasanya dipicu dari laut atau di pegunungan di mana terjadi perbedaan tekanan yang cukup kontras. Untuk wilayah Jakarta itu dari perairan di barat daya lah kurang lebih, ini cukup intens. Saya kira ini perlu diwaspadai, potensinya tinggi. Dan yang fenomena keseharian Jakarta ini kita mempunyai efeknya sangat lokal sekali, apa yang disebut dengan siklus harian. Jadi pagi terjadi penguapan di Teluk Jakarta, kemudian penguapan itu dibawa oleh angin laut ke daerah pegunungan Bogor, pada sore hari hujan, balik kemudian malamnya angin darat bertiup ke laut, konveksi yang terjadi di daratan dibawa ke laut. Ini siklus ini terjadi di musim hujan, dia lebih intens. Nah, ini kuat, dan nanti kita lihat bahwa polanya juga akan mendukung terjadi siklus harian yang semakin meningkat, terutama apa yang disebabkan oleh istilahnya Matsuno Yield Patterns gitu ya. Ini kita mendapatkan pola seperti itu. Pola ini seperti apa nanti kita lihat pada slide berikutnya. Nah, selain yang 5 ini kita harus waspadai juga wilayah Jabodetabek ini, Jakarta ini sangat juga dipengaruhi oleh gaya-gaya yang dari jauh, remote forcing, seperti cold shoot misalnya, ini dari Siberia gitu ya, atau dari Siberia bisa mencapai wilayah Jakarta dan sekitarnya melalui Laut Cina Selatan. Ini potensinya besar, ini juga harus diwaspadai. Jadi kondisi ke depan ini kurang lebih seperti itu, yang faktor-faktor yang akan mempengaruhi kondisi cuaca beberapa minggu ke depan. Nah, bagaimana kondisinya? Next slide. Bagaimana? Nah, ini hasil dari rekaman citra satelit. Kita lihat ini yang terakhir kami ambil tanggal 7 jam
jam 8 tadi pagi gitu ya, kita lihat untuk wilayah Jabodetabek ini masih dilingkupi oleh awan-awan hujan dan awan konveksi. Artinya potensi hujan besar untuk hari ini dan esok hari. Terus selanjutnya Pak, ya next. Nah ini kita lihat bagaimana ke depan ini medan angin. Kita lihat di sini terjadi dua tekanan rendah, ya 1008, 1009, dan ini diapit di ekuator. Ini yang kita sebut biasanya model seperti ini kita sebut pola Matsuno-Gill. Dia selalu begini dan di antara ekuator. Di sebelah kanan kita tekanan tinggi. Nah pola begini biasanya ini kita lihat ini ada lembah. Artinya pertemuan semua masa uap air ya, ini ada di wilayah ini sepanjang ini, dan ini memotong Jakarta. Artinya potensi kita lihat juga tadi dari GSMA awan konveksi dan awan hujannya juga terkonsentrasi di sini. Jadi ketika pola Matsuno-Gill ini paling tidak dia meningkatkan apa yang disebut dengan istilah coastally heavy rain bands. Jadi curah hujannya itu menyebar di sepanjang pantai barat Sumatera. Ini akan meningkat pada pola-pola seperti ini. Artinya di dekat wilayah Jakarta, terutama di pantai baratnya itu bibit-bibit curah hujan atau awan konveksi yang sudah jenuh itu siap, tinggal dibawa angin dia mencapai wilayah Jakarta. Jadi kita bisa mengerti. Tadi pagi kita mendengar dari wawancara langsung Dr. Seto di TV One bahwa sorti operasi hari ini akan difokuskan di wilayah Pelabuhan Ratu, dan ini saya bisa mengerti karena memang ancamannya kita lihat dari sini. Kalau melihat medan tekanan itu sangat saya kira sangat baik sekali. Nah ke depan kita lihat ini dari catatan hasil model GFS tanggal 6 kemarin kita lihat memang di Jakarta banjir, walaupun meskipun tidak sebesar tanggal 17 Januari, dan kedepannya hasil prediksi mereka tidak terlalu besar, namun di minggu berikutnya itu akan terjadi lagi potensi yang besar. Tapi kalau kami perhatikan kondisi seperti ini, di mana potensi regional ini sangat besar, kami memprediksi bahwa mulai minggu depan dan sampai minggu kedua bulan Maret, saya kira potensi untuk banjir di Jakarta akan sangat besar, kalau bisa dikatakan seperti itu. Ya. Sebagai kesimpulan untuk antisipasi banjir Jakarta 2013, dapat kami katakan bahwa potensi banjir itu mulai pertengahan minggu ketiga Februari sampai minggu kedua Maret 2013. Dalam hal ini BPT siaga dengan fasilitas radar cuaca dan sistem informasi sebaran hujan berbasis keruangan SIJAMPANG untuk memantau perubahan cuaca dan iklim ekstrim yang mengakibatkan banjir di wilayah Indonesia.